Lanjut setelah pertandingan, Xiaobei pulang ke rumah dan langsung login game untuk berbicara dengan Xiaobei. Xiaofeng melaporkan kalau kakaknya tidak mau mempercayainya. Dia lalu meminta detail kejadian yang menimpa kakaknya malam itu. Lalu Xiaobei menceritakan semuanya yang dia ingat, waktu, tempat, dan pelakunya yang masih belum tertangkap sampai sekarang. 当时我哥骑着摩托载着我，要去7点20左右。好，我知道，求你了，小左。这会儿几点发生的？ Xiaofeng lalu memutuskan kalau dia akan menghentikannya dengan cara lain. Singkat cerita, saat Xiaofeng pergi ke TKP, di sana dia melihat pekerjaan konstruksi yang belum selesai dan berinisiatif untuk menutupi jalan itu, sehingga kakaknya Xiaobei tidak bisa melewatinya. Xiaofeng pun menunggu di sana untuk memastikan rencananya berjalan lancar. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat motor kakaknya Xiaobei datang. Karena melihat jalan ditutup, dia lalu memutar untuk melewati jalan yang di sebelahnya. Xiaofeng yang merasa rencananya sudah berhasil, lalu membuka jalan yang tadi dia tutup. Namun di sini diperlihatkan sebuah mobil yang melaju kencang lewat di belakangnya, dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Ternyata, kejadian tabrakan itu hanya berpindah tempat saja. Sementara itu diperlihatkan di tahun 2019, fakta-fakta tentang kejadian itu telah berubah. Di sini Xiaobei menyadari kalau dia dan Xiaofeng tidak bisa mencegah kejadian itu. Di sisi lain di tahun 2008, diperlihatkan tim OneCoin yang sedang kesusahan menghubungi Xiaofeng. Padahal mereka ada jadwal bertanding untuk babak semifinal. Di sini Suweng juga baru datang, langsung menyuruh mereka bermain. Karena kekurangan satu pemain, tim OneCoin lalu memanggil satu pemain cabutan lagi. Dan di sini Suwei yang kurang pede karena nggak ada Xiaofeng, terlihat berbuat curang dengan memasang flash disk yang dicurigai berisi cheat yang bisa membuatnya menembak menembus tembok. OneCoin pun akhirnya bisa menang. Shin pun berpindah ke sebuah toilet diperlihatkan tangan Suwei yang sedang terluka cukup parah. Dan saat adegan memperlihatkan mobil Suwei yang ternyata terdapat kerusakan kayak habis tabrakan. Di sini akhirnya kita mengetahui bahwa pelaku tabrak lari dari kakaknya Xiaobei dan menyebabkan Xiaobei mengalami kelumpuhan. Ternyata adalah Suwei. Lanjut, Xiaofeng jadi agak tertekan karena kejadian kecelakaan itu dan membuat sikapnya berubah. Teman-temannya yang tidak tahu menahu pun jadi terlihat heran. Lalu diperlihatkan Xiaofeng yang merasa bersalah kepada Xiaobei, mengunjunginya di rumah sakit. Di sana, dia bertemu dengan para anggota tim kakaknya Xiaobei yang sedang menjaganya. Dari mereka, akhirnya Xiaofeng mengetahui kalau kematian kakaknya masih dirahasiakan dari Xiaobei, dan kemungkinan dia juga akan duduk di kursi roda selamanya. Begitu pulang ke rumah, dia langsung menghubungi Xiaobei di dalam game, dan di sini Xiaobei lalu mengungkapkan kekesalannya kepada Xiaofeng. Xiaobei berkata kalau dia tidak tahu dan bahkan tidak melihat kakaknya terakhir kali waktu kakaknya meninggal. Dia juga menyuruh Xiaofeng untuk jangan lagi mencarinya di dalam game. Xiaofeng yang tidak bisa berbuat apa-apa, lalu hanya diam saja dan membiarkan Xiaobei pergi. Beralih ke tahun 2019, di sekolah Xiaobei terlihat bad mood karena kejadian semalam, dan ditambah beberapa hari sebelumnya, dia juga tidak sengaja mendengar Chuge berkata kalau dia tidak menyukainya, yang sebenarnya itu cuma salah paham aja. Hal itu membuatnya jadi agak kesal kepada Chuge. Lalu diperlihatkan mereka berdua dipanggil ke ruangan kepala sekolah lagi. Ternyata mereka dituduh saling nyontek karena jawaban Chuge hampir sama dengan Xiaobei. Xiaobei yang sebelumnya semangat membela Chuge, di sini malah terlihat tidak peduli dan tidak menyangkal tuduhan kepala sekolah. Wali kelasnya lalu mengusulkan untuk mengadakan tes ulang untuk Chuge, dan ternyata hasilnya Chuge memang benar-benar bisa mengerjakan soal tersebut. Shin pun berlanjut ke tim Continue. Diperlihatkan di sini mereka baru menerima berita resmi tentang turnamen dan hadiah tahun ini, yang nilainya mencapai 1 juta dolar lebih. Sementara itu di sisi lain, tim OneCoin juga diperlihatkan baru menerima kabar yang sama. Namun di sini Xiaofeng yang tampak sedang memikirkan hal lain dan tidak peduli dengan hadiah yang ditawarkan. Dia lalu memutuskan untuk pergi keluar rumah. Di sini ternyata dia mau menuju ke rumah sakit di mana Xiaobei dirawat dan menemuinya yang betulan lagi ngamuk ke suster-suster di sana karena tidak diperbolehkan untuk melihat kakaknya. Xiaofeng lalu berinisiatif mengajaknya ke rumah duka
agar dia bisa berpamitan dengan kakaknya untuk terakhir kalinya. Tindakannya itu ternyata berpengaruh ke kehidupan Xiaobei di masa sekarang, di mana sebelumnya, selama 11 tahun, dia tidak pernah mau untuk mengunjungi makam kakaknya. Sekarang diperlihatkan dia pergi ke sana dan bisa mengikhlaskan kepergian kakaknya. Hubungan Xiaobei dengan ayahnya juga mulai membaik, di mana diperlihatkan mereka berdua pergi ke time zone dan main tembak-tembakan bareng lagi seperti dulu waktu kakaknya masih ada. 是一个团队。Begitu pulang ke rumah, Xiaobei juga berjanji akan menjalani hidup yang baru dan tidak akan terbebani dengan kepergian kakaknya lagi. Keesokan harinya di sekolah, diperlihatkan Cuge yang menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Xiaobei. Di sini sebenarnya Xiaobei juga mau meminta maaf. Akhirnya dia menerima permintaan maaf Cuge. Singkat cerita, tim Continue bertanding dengan lawan selanjutnya di turnamen regional. Lawan yang kali ini adalah tim Skywalker yang dipimpin oleh King. Jadi tim ini kayak asuhannya tim gravitasi, dan di sini King ditugaskan untuk membantu mereka lolos ke babak regional. Di tengah permainan, terlihat perbedaan level antara para anggota tim Continue dengan King. Fokus para pemain pun hilang. Di sini terutama Cheng Ho yang malah nggak bisa baca map. Hasilnya tim mereka kalah dan Cheng Ho dianggap beban. Mulai dari situlah terjadi perpecahan di tim Continue. Cheng Ho yang tidak terima dianggap beban, lalu ribut dengan Wang Kai di dalam game. Puncaknya mereka akhirnya bertengkar dan Pandora mengusulkan untuk mengganti Cheng Ho dengan pemain lain. Xiaobei udah mentok, lalu berkata kalau mereka mau bubar ya udah silahkan. Pandora di sini juga mengatakan kalau Xiaobei bisa berkata begitu karena dia sudah didekati oleh tim lain dan bisa masuk ke sana kapan saja. 下夫，王凯，赶紧走！你找好了下家。淘汰了还在这里内斗。 Anggota tim Continue lainnya yang kaget mendengar hal itu, lalu memutuskan untuk pergi karena kecewa kepada Xiaobei. Balik lagi ke tahun 2008, di mana kita diperlihatkan Anlan yang sedang sibuk-sibuknya mencari sponsor untuk tim OneCoin. Dia tampak sangat kesulitan, karena di tahun itu, para investor menganggap game elektronik hanya sekedar permainan, dan tidak menjanjikan ke depannya. Saat Anlan sedang kesulitan, di saat yang bersamaan tim OneCoin malah membuat masalah dengan berkelahi di warnet orang. Mereka akhirnya digiring ke kantor polisi, termasuk Anlan yang saat itu baru sampai di sana. Anlan yang tampak kecewa, lalu memutuskan untuk berhenti jadi manajer mereka dan keluar dari kontrakan Xiaofeng. Di sini Xiaofeng juga tidak bisa berbuat banyak, walaupun dia sudah mendatangi Anlan di kampusnya dan meminta untuk kembali, namun Anlan tetap menolaknya. Singkat cerita, Anlan ternyata berpengaruh kepada tim OneCoin. Di sini mereka jadi tidak disiplin dan sempat melupakan jadwal pertandingan mereka sendiri. Walaupun ada Changsa yang datang ke lokasi lebih dulu dan menghubungi Xiaofeng dan yang lainnya untuk segera merapat ke sana, ternyata mereka tetap tidak bisa ikut bertanding karena lupa membawa peralatan sendiri. Tim OneCoin akhirnya didiskualifikasi dari pertandingan tersebut. 有这个备用的键盘和鼠标。没有，你开什么邀请赛？下一队。 Menyadari peranan Anlan yang memang sangat mereka butuhkan, membuat Xiaofeng kembali mendatanginya dan membujuknya kembali ke tim mereka. Karena melihat kegigihan Xiaofeng, akhirnya Anlan yang menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu mereka sama sekali tidak boleh lagi ribut dengan siapapun, dan di kulkas harus selalu sedia yogurt makanan kesukaan Anlan. 你这辈子酸奶我都包了。挑衅你，你还打架吗？我发财了。 Singkat cerita, tim OneCoin akhirnya setuju dengan syarat yang memang enggak susah-susah amat juga. Dan sebagai permulaan, Anlan langsung menjadwalkan pertandingan persahabatan untuk mengetes attitude mereka kembali. Hari pertandingan pun tiba. Diperlihatkan di sini lawannya yang masih terbilang bocil dibandingkan dengan mereka. Hal itu membuat tim OneCoin sedikit meremehkan mereka. Alhasil, mereka kalah telak walaupun sempat unggul di babak pertama. Berlanjut ke kontrakan Xiaofeng, tim OneCoin lalu menonton pertandingan ulang dan menganalisa kelemahan mereka. Di sini Anlan lalu mengusulkan mereka untuk melakukan sparring dengan tim lain di sekitar. Hal itu dimaksudkan agar mereka bisa mempelajari lebih banyak strategi permainan dari berbagai tim sebelum mereka mengikuti turnamen nasional. Setelah selesai dengan technical meeting ala kadarnya dengan tim OneCoin, Xiaofeng lalu menyempatkan diri untuk menjenguk Xiaobei kecil.
Di sini diperlihatkan dia mengajaknya main bola dengan bocil-bocil di sana. Dan ternyata hal ini berpengaruh ke kehidupan Shobe besar. Terlihat perubahan sikap Shobe di tahun 2019, di mana sebelum bertamu Shofeng di dunia alternatif yang dibikin sendiri. Selama 11 tahun, Shobe tumbuh menjadi seseorang yang tertutup. Sekarang setelah Shobe kecil bertemu dengan Shofeng, sifatnya perlahan-lahan berubah. Dia menjadi lebih terbuka dengan ayahnya. Di sini dia juga menyadari salah satu penyebab tim OneCoin retak adalah karena gaya pemimpinannya yang agak otoriter, atau harus sesuai dengan perintahnya, kurang terbuka dengan saran dan kritik. Setelah ngobrol singkat dan mendapatkan wejangan dari ayahnya, Shobe lalu pergi menemui anggota tim Continue yang udah pamitan. Diperlihatkan Cheng Ho, Neza, dan Wang Kai sedang mengantar Pandora. Dia berniat untuk pulang kampung karena menganggap satu-satunya tim yang menjadi harapannya sudah di ujung tanduk. Namun Shobe datang di saat yang pas. Dia menjelaskan kalau kemarin dia sempat mempertimbangkan tawaran tim Taring Serigala adalah untuk menjadi impostor agar dia bisa melihat proses latihan dan strategi yang dipakai tim itu. Shobe memberikan mereka masing-masing gelang Continue seperti yang diberikan oleh kakaknya dulu. Hal ini menjelaskan kalau tim Continue akhirnya comeback dan menjadi lebih solid. 5个人的话一定可以的，我们一定天牛。Sementara itu kita balik lagi ke tim OneCoin di tahun 2008. Kekompakan mereka juga mulai terbentuk sampai mereka serius menjalani latihan untuk mengikuti turnamen nasional. Singkat cerita, Anlan akhirnya mendapatkan sponsor pertamanya yang bersedia mendanai kebutuhan tim OneCoin untuk latihan sparring. Setelah foto-foto untuk dokumentasi dan latihan di warnet pakai duit sponsor, Shofeng akhirnya pulang ke kontrakannya. Di sini dia melihat listriknya yang ngebling. Sinyal kalau dunia alternatif akan segera dibuka. Nggak pakai lama dia langsung login ke game untuk menemui Shobe. Di sini Shobe yang sudah standby duluan di lobi mendapat notif undangan masuk ke room dari Shofeng. Dia pun menerimanya dan mereka berdua kembali bertemu di dalam game. Di sini diperlihatkan Shobe yang langsung berterima kasih kepada Shofeng atas usahanya waktu itu. Dia menarik kata-katanya tentang dulu dia tidak mau bertemu dengannya. Sebelum waktu mereka habis, Shobe juga sempat meminta masukan tentang cara memimpin yang baik dan cara mengelola kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota timnya. Shobe mengikuti saran Shofeng. 对手特别强，输了一时半会儿补不上来。对方一定玩命打你这个点，练他好久都练不出来。后来我 Besoknya, Shobe pergi menemui rekan-rekannya dengan agenda latihan khusus, terutama untuk Cheng Ho sebagai player yang paling noob. Di sini dia juga meminta bantuan ayahnya untuk mengajari mereka arti kerjasama tim yang sesungguhnya. Singkat cerita, ayahnya mengajak mereka ke sebuah mall untuk latihan. Aturannya cukup sederhana. Mereka hanya disuruh mencari ayahnya Shobe yang akan bersembunyi di dalam mall tersebut bersama dengan Cheng Ho. Sementara yang lainnya mencarinya. Intinya cuma main petak umpet tapi pakai strategi. Dengan latihan ini, Shobe mencoba untuk membuktikan bahwa skill yang tinggi akan sia-sia di pertandingan jika tidak bisa bekerja sama dengan teman satu timnya. Sementara Cheng Ho diajarkan ayahnya Shobe untuk bisa membaca situasi dan memanfaatkan kelemahannya. Walaupun skillnya memang yang paling beban, dia tidak boleh hanya mengandalkan temannya yang lain. Setelah menyadari kelemahan mereka dan berusaha berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain, mereka akhirnya bisa menangkap Cheng Ho dan ayahnya Shobe. 3楼2号扶梯了，他们从3楼扶梯下去了。进门去了。进门。 Singkat cerita, pertandingan selanjutnya sekaligus sebagai ajang pembuktian kerjasama tim Continue pun dimulai. Lawannya kali ini adalah tim Taring Serigala. Secara statistik, tim Taring Serigala unggul jauh dari tim Continue, sehingga membuat orang-orang lebih memilih untuk menjagokan mereka. 今天你这是我们的秘密武器。Continue。必须。 Namun kerjasama yang baik antara mereka, ditambah Cheng Ho yang sudah pandai membaca situasi, tim Continue akhirnya bisa memenangkan pertandingan kali ini. 这次不光他一个，整个。哎呀，狼牙用一个冒失的露头术，这是哪吒赶到好死的一个。 Di sini kita juga sekilas diperlihatkan ayah Shobe
yang ikut nonton pertandingan itu via live streaming sebagai bentuk dukungannya terhadap mereka. Beralih ke tim OneCoin, diperlihatkan di sini mereka yang sedang merayakan ulang tahunnya Changsa. Setelah makan-makan, mereka lalu pergi untuk refreshing. Karena lagi ada promo yang pacaran gratis, Anlan di sini jadi bolak-balik menyamar agar mereka semua jadi bisa masuk gratisan. Di dalam Sue terlihat lagi deketin Anlan. Kayaknya dia mulai ada rasa sama Anlan. Namun lagi asik-asik PDKT, tiba-tiba Xiaofeng duduk di tengah-tengah mereka. Singkat cerita, mereka lalu mengakhiri malam itu dengan acara tiup lilin untuk Changsa dan bakar-bakar kembang api kecil sebagai perayaan untuknya yang lagi ulang tahun. Hari ini jadi hari yang cukup membahagiakan untuk tim OneCoin dan tim Continue. Lanjut, setelah melalui hari yang cukup baik, Xiaobei dan Xiaofeng lalu bertemu lagi di game. Di sini Xiaofeng menanyakan kabar teman satu tim Xiaobei yang kemarin sempat jadi beban. Xiaobei lalu berkata kalau sekarang mereka udah kompak berkat petunjuk dari Xiaofeng. Lalu Xiaofeng juga memberi semangat pada Xiaobei untuk kesembuhan kakinya dan berkata kalau dia tidak boleh pesimis untuk bisa kembali berjalan. Selanjutnya diperlihatkan tim Continue yang kembali melakukan latihan karena dari kemarin mereka sudah latihan terus nggak pakai istirahat. Akhirnya fisik mereka mulai pada ngedrop. Mereka lalu disarankan untuk banyak latihan fisik. Karena hal itu, Xiaobei mengajak mereka untuk menemui Cuge yang selama ini membimbing terapi syaraf kakinya. Di sini Xiaobei memintanya untuk membantu teman-temannya olahraga ringan setiap akhir pekan. Mulai saat itu, Cuge diangkat menjadi pelatih mereka. Kembali lagi ke Xiaofeng. Di sini dia lagi asik nge-review pertandingan di final tim OneCoin pas dia nggak datang kemarin. Setelah diteliti, dia melihat ada yang aneh dengan gameplaynya Sue. Lalu saat di replay, dia langsung tahu kalau waktu itu Sue berbuat curang dengan memakai cheat. Di sini lalu Anlan muncul dan mengingatkannya kalau mereka ada janji dengan wartawan untuk interview. Singkat cerita, setelah melakukan interview yang berjalan gak sesuai harapan, karena wartawannya adalah oposisi dari tim gaming club. Di sini Xiaofeng juga sempat menahan Sue untuk berbicara dengannya secara empat mata. Xiaofeng memintanya untuk jujur tentang apa yang sudah dilakukannya di babak semifinal kemarin. Sue beralasan, hal itu dilakukannya karena timnya tidak ada harapan untuk menang. Dan dia tidak mau mereka kalah karena usia mereka juga sudah terbilang tua jika dibandingkan dengan tim-tim lain. Dia bertekad akan melakukan apa saja demi kemenangan dan masa depan timnya. Di sini kita sekilas diperlihatkan dengan Sue di 2019, alias masanya Xiaobei. Ternyata dia adalah pemilik klub e-sport Gravitasi, tim yang menolak Xiaobei di part 1. Lalu saat Xiaofeng sedang menceramahinya, tiba-tiba wartawan yang tadi balik lagi dan mengambil HP-nya yang tadi dipakai untuk merekam interview mereka. Yang maksudnya juga masa depan tim OneCoin terancam. Karena mereka tidak tahu kalau percakapan mereka tentang kecurangan Sue terekam secara nggak sengaja di HP mbak wartawan tersebut. Beralih ke tim Continue yang akan bertanding melawan tim selanjutnya di babak regional. Lawannya kali ini adalah tim Sinar Sayap yang semua anggotanya adalah perempuan. Diperlihatkan Pandora tampak sudah kenal dengan mereka. Ternyata para anggotanya di sini adalah mantan teman satu timnya Pandora dulu. Tapi setelah bubar, mereka membentuk tim baru, cuman nggak ngajak Pandora. Di awal babak tim Continue tampak kurang fokus karena jarang-jarang lihat isinya cewek semua. Hasilnya mereka jadi ketinggalan 2 poin. Namun setelah mulai terbiasa dan mampu mengurangi tengok-tengok lawan, mereka bisa mengejar ketertinggalan dan membalikkan keadaan. Mereka akhirnya bisa menang di pertandingan itu. Namun di sini Xiaobei menyadari ada yang tidak beres dengan Wang Kai, hingga membuatnya jadi tidak fokus selama pertandingan. Wang Kai lalu berkata, kalau kedepannya dia tidak akan bisa lagi bermain bersama mereka. Untuk itu, dia meminta Xiaobei mencari pemain pengganti dirinya. Di sini Wang Kai menjelaskan bahwa kedua orang tuanya akan pindah ke luar negeri, dan karena neneknya tidak mau ikut, dan dikarenakan fasilitas panti di daerah sana sudah penuh, jadi mau nggak mau dia harus fokus merawat neneknya full time. Mendengar hal itu, Xiaobei meminta Cheng Ho untuk membantu Wang Kai.
Karena diceritakan, di sini sebenarnya Cheng Ho adalah anak sultan, tapi agak kurang akrab sama ayahnya. Jadi Xiaobei berharap Cheng Ho mau membujuk ayahnya untuk mencarikan slot panti di kota dengan fasilitas yang lebih bagus. Singkat cerita, Cheng Ho akhirnya pergi menemui ayahnya dan memintanya untuk membereskan urusan itu. Berhubung dia juga anak kesayangan bapaknya, akhirnya permintaannya disanggupi dan bapaknya langsung menghubungi koneksinya. Setelah berhasil menyelesaikan masalah Wang Kai dan mencegahnya keluar dari tim, Xiaobei lalu mengajak mereka ke sekolah untuk melihat Cuge yang lagi ikut lomba. Cuge yang emang murid paling unggul di bidang olahraga, akhirnya bisa menang dan mendapat hadiah. Di sini dia sempat dibully oleh saingannya. Namun karena saat ini dia punya banyak teman, mbaknya yang tukang bully langsung mengurungkan niatnya jadi mereka pergi untuk merayakan kemenangan Cuge. Kita balik lagi ke Xiaofeng dan timnya yang sedang tersandung skandal cheater. Akhirnya, komite penyelenggara memanggil mereka untuk diinterogasi. Mereka lalu disuruh menunggu hasil keputusan hukuman apa yang akan diberikan untuk tim mereka. Lalu diperlihatkan kalau kabar tentang tim OneCoin nge-cheat sudah tersebar luas karena beritanya ternyata dimuat di koran oleh wartawan yang kemarin. Hal itu berdampak cukup besar untuk tim mereka. Salah satunya mereka jadi di-ban di warnet-warnet di sana dan tidak ada tim yang mau bertanding dengan mereka. Sue yang jadi merasa bersalah karena ini semua adalah karena ulahnya. Dia lalu pergi meninggalkan teman-temannya untuk menenangkan diri. Di sini Anlan datang menyusulnya. Dia mengatakan kalau di saat seperti ini, yang terpenting adalah mereka harus tetap bersama dan saling support. Di sini juga Sue sempat-sempatnya bertanya kepada Anlan, apakah dia pernah pacaran apa enggak. Kali ini beralih ke Cuge yang ternyata masih aja digangguin mbak saingannya di sekolah. Kali ini mbak-mbak itu mengancam akan menyebarkan masa lalu almarhum ayahnya yang pernah terlibat kasus pembunuhan. Di sini Cuge yang tampak emosi balik mengancam akan menghajarnya kalau dia berani melakukan itu. Cuge hanya tidak mau ada orang yang menjelek-jelekan nama almarhum ayahnya. Namun malam harinya, waktu lagi lihat-lihat grup sekolahnya, Cuge melihat ada yang memposting dirinya sebagai anak dari seorang pembunuh dan semua biodatanya. Hal itu langsung membuat seisi sekolah jadi membicarakannya. Terpancing emosi, dan satu-satunya orang yang pernah menyinggung masalah itu adalah saingannya di tim lari. Dia langsung bergegas pergi mencarinya walau sebenarnya nggak ada bukti kuat juga buat menunjukkan kalau mbak itulah pelakunya. Dicari keliling sekolah nggak ketemu. Akhirnya juga melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan loker milik mbak itu dengan disaksikan banyak orang di sana. Karena merasa stres, dia lalu pergi meninggalkan sekolah. Juga nggak bisa dihubungi membuat Xiaobei agak khawatir. Dia lalu mendapatkan kabar dari temannya tentang postingan di grup sekolah. Nggak pakai lama dia langsung cek TKP. Di sini dia langsung speechless melihat kelakuan teman-teman sekolahnya di grup dan jadi tambah kepikiran soal Cuge. Besoknya Xiaobei lalu menemui Cheng Ho dan menceritakan apa yang terjadi. Dia lalu meminta bantuannya untuk melacak alamat IP orang yang mempostingnya di grup. Di sini Xiaobei juga menanyakan kebenaran tentang berita yang tersebar itu pada Cheng Ho. Namun Cheng Ho berkata kalau dia tidak tahu pasti karena waktu itu dia masih kecil. Tidak puas dengan jawaban Cheng Ho, Xiaobei lalu menanyakan kejadian itu pada ayahnya. Di sini, ayahnya bercerita kalau dulu memang ada kasus pembunuhan yang nama pelakunya sama seperti ayah Cuge. Dia juga mengatakan kalau kejadian itu berbarengan dengan kecelakaan yang menimpa kakaknya. Sedikit yang ayahnya ingat, kejadian pembunuhan itu sebenarnya bukan murni pembunuhan melainkan perkelahian dan pembelaan diri karena anaknya mau diculik. Sementara penyebab dia meninggal karena lompat dari mobil polisi. Waktu itu, dia sebenarnya ingin mengantar anaknya berobat, namun malah kena musibah. Lalu anak dari pelaku mendatangi kantor polisi untuk mencari ayahnya dan sampai nginep di sana demi mendapat kabar tentang ayahnya. Setelah mendengar cerita yang lebih jelas dari ayahnya, Xiaobei lalu berinisiatif untuk menghibur Cuge. Karena sedikit banyak dia tahu tentang rasanya kehilangan orang yang sangat disayangi. Keesokan harinya Xiaobei menemuinya di lapangan sekolah. Kebetulan di sana ada mbak si tukang bully yang masih aja gangguin Cuge. Xiaobei langsung menyuruhnya untuk menghapus postingannya tentang Cuge di grup sekolah. Berkat Cheng Ho, dia punya cukup bukti untuk melaporkannya kepada polisi alias bapaknya sendiri. Sambil jalan, Xiaobei lalu memberikan Cuge sepatu baru untuk dipakai lomba. Dan supaya dia nggak sedih lagi, Xiaobei mengingatkan kalau sekarang ada teman-teman yang siap menemani dan membantunya kapan saja. Beralih ke tahun 2008, di sini Anlan mencoba mendekati wartawan yang kemarin menulis berita tentang timnya.
Dia berusaha untuk meminta kopian bukti rekamannya dengan maksud untuk meminimalisir hukuman yang akan diterima timnya. Dengan adanya bukti percakapan itu, dia berharap pihak penyelenggara bisa mempertimbangkan karena kejadian itu murni atas kemauan Sue sendiri bukan seluruh tim. Karena mbak reporter itu tetap ngeyel nggak mau ngasih rekaman itu, Anlan akhirnya membujuknya untuk menginterview Sue secara eksklusif. Anlan berharap dengan ngobrol dengan Sue secara langsung, dia akan memiliki pandangan baru tentang motivasi Sue melakukan kecurangan waktu itu. Singkat cerita, setelah melakukan interview, reporter itu jadi agak tertarik dengan tim OneCoin. Dia lalu menelpon Anlan dan setuju akan memberikan rekaman itu dengan syarat dia diperbolehkan melakukan liputan khusus tentang tim OneCoin. Kebetulan tim OneCoin berencana akan mengajak tim yang kemarin kalah gara-gara mereka nge-cheat untuk tanding ulang. Di sini reporter itu mulai mengikuti dan meliput kegiatan tim OneCoin. Begitu sampai di warnet, mereka mendapat makian dari orang-orang di sana. Untuk meredam dan membuat semuanya clear, Xiaofeng langsung merobek sertifikat juara dan menantang tim itu untuk tanding ulang. Lawannya pun setuju dengan syarat kalau tim OneCoin kalah, mereka diminta untuk tidak menyentuh game Crossfire lagi sampai tua. Tidak punya pilihan, mereka harus setuju dengan syarat itu. Pertandingan pun dimulai. Bertanding di bawah tekanan yang cukup besar dan penonton yang toksik membuat tim OneCoin tertinggal di babak awal. Namun setelah beradaptasi dan akhirnya mereka bisa menang. Orang-orang yang tadi menghina juga kini menjadi saksi atas kemenangan ini, dan pelan-pelan tim OneCoin kembali diterima. Tapi di saat yang bersamaan, Anlan sedang menemui komite akhirnya mendapat keputusan final untuk tim OneCoin. Mempertimbangkan ketidaktahuan anggota tim soal kecurangan Sue, komite akhirnya hanya mencabut gelar juara lokal untuk tim OneCoin dan larangan 5 kali bertanding untuk Sue. Sementara mereka diperbolehkan mengikuti Liga Neraka yang turnamennya diikuti semua tim juara-juara di setiap regional untuk memperebutkan satu slot menuju turnamen nasional. Lanjut ke malam hari, Xiaofeng kembali masuk ke dunia alternatif dan bertemu dengan Xiaobe. Di sini mereka cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Xiaofeng juga menyuruh Xiaobe untuk tidak lagi membocorkan kisi-kisi pertandingan dari masa depan, biar tim OneCoin jadi lebih greget bertandingnya. Sebelum terputus, Xiaofeng lalu meminta Xiaobe untuk mencari kabar tentang Anlan di masa depan. Setelah keluar dan mencatat nomor telepon Anlan, Xiaobe langsung mencari info dan menelponnya. 你帮我找个人叫安兰，我告诉他结婚了没有？你好，我是安兰，找我什么事儿？你结婚了吗？ Diperlihatkan Anlan di masa sekarang sudah menjadi direktur masih di bidang e-sport. Terlihat juga wartawan yang di masa lalu meliputi tim OneCoin sekarang bekerja dengannya di perusahaan itu. 今天还是很多人把电竞当作 Kembali ke realita, keesokan harinya turnamen regional akhirnya telah mencapai babak final. Klasemen sementara tim Skywalker di peringkat teratas, sementara bawahnya menyusul tim Taring Serigala dan tim Continue yang cuman beda tipis. Pertandingan pun dimulai. Tim Skywalker melawan Taring Serigala dan tim Continue melawan tim papan bawah yang nggak terkenal. Karena turnamen regional ini memakai sistem poin, jika tim Skywalker menang, maka tim Continue akan lolos ke turnamen nasional. Namun sebaliknya, jika tim Skywalker kalah dan membiarkan tim Taring Serigala menang, maka kedua tim itu akan lolos ke turnamen nasional. Sementara hasil pertandingan tim Continue tidak akan merubah hasil karena kalau mereka menang pun akan tetap kalah poin dari tim Taring Serigala. Dan ternyata, para anggota Skywalker selain King sengaja mengalah untuk meloloskan tim Taring Serigala dan menghindari tim Continue. Walaupun di sini King tampak tidak setuju, namun nasi sudah menjadi bubur dan dia akhirnya pergi begitu saja. Keesokan harinya di sekolah, Xiaobe menemukan kartu ujian Cuge di tempat sampah. Setelah ditelepon ibunya bilang kalau Cuge udah nggak semangat sekolah karena dia nggak akan bisa lanjut ke perguruan tinggi, jadi dia lebih memilih untuk bekerja. Usut punya usut ternyata Cuge begitu karena kemarin dia kalah lomba lari di hari yang sama waktu tim Continue kalah di turnamen regional. Pada lomba itu adalah tiket masuknya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Xiaobe memutuskan untuk menemui Cuge di tempatnya bekerja. Dia menyemangati Cuge dan memintanya untuk tidak putus sekolah. Setelah merasa cukup, Xiaobe lalu meninggalkannya sendiri untuk menenangkan diri. Hari pun berlanjut,
Ternyata bujuk rayu Shobe berhasil dan membuat Chuge kembali ke sekolah. Bu guru meminta Chuge untuk membacakan tugasnya di depan kelas. Di sini dia menceritakan tentang ayahnya, kalau ayahnya dulu adalah seorang supir. Lalu suatu hari terjadi kecelakaan dan berakhir ayahnya juga harus mengganti rugi. Di sini korban yang ditabrak malah menggunakannya untuk memeras keluarga Chuge. Hartanya udah habis-habisan tetap belum bisa untuk melunasi ganti rugi itu. Jadi korban yang ditabrak menggunakan penagih hutang dan mereka mengancam akan membawa anaknya yaitu Chuge yang saat itu lagi demam. 我的爸爸，他开着10大轮的，可我爸爸从来没有说过自己累。可是这些幸福美好的只停留在2008。 Lalu sampai di sini terjadilah apa yang terjadi. Walaupun dunia menghujat sang ayah, namun dia tetaplah seorang yang sempurna di mata Chuge. 可对方还是要索大一大，到家里来砸，楚哥，快跑呀！ Beralih ke tim Continue, diperlihatkan satu persatu anggota mereka pergi setelah sebelumnya tidak berhasil menjuarai turnamen regional. Shobe yang gabut lalu login ke game, seperti biasa untuk sekedar ngobrol dengan Xiaofeng. Dan ternyata Xiaofeng mengajak Shobe kecil di sana dan mereka mulai ngobrol dan saling memberi semangat. Awalnya Shobe kecil menanyakannya tentang dirinya di masa depan. Apakah dia akan terus berada di kursi roda? Dia berkata kalau sebenarnya dia tidak suka dengan kondisinya yang seperti itu. Shobe besar lalu meyakinkan kalau suatu saat nanti dia pasti akan berjalan lagi. Kata-katanya ini mempengaruhi kepercayaan diri Shobe kecil saat itu, yang otomatis membuat Shobe besar di masa sekarang merasakan hal yang sama dan membuatnya jadi mati-matian melatih kakinya. 是不是一直都坐着？我的腿真的能好起来吗？一定会的。 Lanjut tim One Coin yang sedang melakukan persiapan untuk mengikuti Liga Neraka. Karena Sue masih dalam masa hukuman dan mereka kekurangan satu anggota. Di sini teman lama mereka muncul untuk memberi bantuan sebagai pemain cadangan dan mereka akhirnya berangkat menuju tempat 他 pertandingan. 是我们领队安澜。 Singkat cerita mereka akhirnya sampai di sana. Sempat terjadi kendala karena kartu peserta mereka dipegang Anlan yang masih belum sampai. Namun mereka akhirnya diperbolehkan masuk setelah panitia mengenali mereka sebagai tim cheater yang didiskualifikasi. Karena turnamen ini bisa dibilang turnamen buangan, jadi panitia kayak ogah-ogahan bikin tempatnya. Tim One Coin mendapat tempat pas di depan speaker kondangan selama pertandingan. Hal itu membuat mereka kesulitan berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Akhirnya setelah pulang ke penginapan, Xiaofeng dan Anlan punya ide untuk mengatasi masalah itu. Para anggota tim dipaksa latihan sambil dengerin lagu dengan volume maksimal biar bisa terbiasa besok pas bertanding lagi. Cukup konyol, tapi ternyata cara ini cukup efektif. Keesokan harinya mereka bisa bermain seperti tanpa gangguan, dan akhirnya bisa memenangkan ronde itu. Sementara di saat yang bersamaan di tahun 2019, Chuge dan Shobe diperlihatkan baru saja selesai menjalani ujian akhir. Chuge tampak terharu melihat Shobe yang sudah mau berusaha untuk berjalan. Lanjut lagi setelah ujian akhir kemarin, dan hasilnya lumayan bagus, Shobe dan Cheng Ho mencari cara untuk bisa masuk ke Liga Semi Pro. Diperlihatkan di sini mereka menghubungi berbagai tim e-sport profesional untuk menawarkan timnya sebagai tim cadangan, dan alhamdulillah, salah satu tim kecil yaitu Monster Selatan tertarik dengan mereka. Namun bosnya berkata kalau tugas mereka di tim cadangan hanya untuk menjadi lawan latih tanding dari tim utama. Shobe yang melihat itu sebagai satu-satunya harapan untuk menunjukkan skill tim Continue pada para pemain besar di liga utama pun langsung menyetujuinya. Nggak pakai lama Shobe langsung menghubungi teman-temannya dan memberitahukan kabar itu, dan tim Continue yang sudah lama berpisah pun setuju untuk berkumpul lagi. Lalu di akhir percakapannya, Shobe memberikan kejutan kepada teman-temannya. Di sini dia memperlihatkan kalau saat ini dia sudah mampu berdiri walau masih harus menggunakan tongkat. Dia tidak lagi duduk di kursi roda untuk mencerminkan semangat baru yang ada di diri Shobe. Setelah mantap dan yakin untuk melanjutkan tim Continue, Shobe lalu meminta izin kepada ibunya yang sebelumnya melarang dan memintanya untuk fokus masuk universitas negeri. Cukup susah untuk meyakinkan ibunya, namun setelah melihat semangat Shobe, ibu akhirnya luluh dan merestui pilihan Shobe.
Singkat cerita, tim Continue akhirnya berkumpul lagi dan bersiap melakukan perjalanan ke markas tim Monster Selatan. Habis kangen-kangenan bentar, mereka pun langsung gas ke TKP. Begitu sampai di sana, mereka langsung dibawa keliling oleh manajer tim. Udah kegirangan melihat tempat yang cukup mewah. Ternyata kamar yang diberikan untuk mereka berlima adalah kamar yang paling belakang, yang kondisinya Pandor sebagai satu-satunya cewek juga nggak dikasih kamar terpisah. Di sini tim Continue diharuskan standby untuk latihan bersama dari pagi sampai malam, dengan jadwal yang padat. Sambutan dari tim utama juga nggak ramah sama sekali. Mereka diajak main untuk mengukur kemampuan tim utama, dan emang di sini kelihatan mereka ada di level yang berbeda dengan tim Continue. Cuman sombongnya minta ampun. Di sisi lain juga yang kemarin akhirnya daftar ke kampus olahraga, ternyata juga diterima di sana karena tertolong sistem zonasi. Dan kebetulan lokasi kampus yang juga nggak jauh sama markas tim Monster Selatan. Namun di sini bapaknya yang tukang mabuk tiba-tiba pulang dan merebut surat kelulusannya. Juga yang udah muak sama kelakuan bapak tirinya, akhirnya juga membela diri karena selama ini dia dan ibunya sering dianiaya bapaknya yang baru. Dan setelah melawan, bapaknya akhirnya pergi meninggalkan mereka. Balik ke tim OneCoin, ceritanya di sini Sue akhirnya selesai menjalani masa hukuman dan ikut bermain di pertandingan selanjutnya. Di dalam pertandingan, Sue terngiang-ngiang hujatan orang-orang kepadanya gara-gara nge-cheat kemarin. Jadi di sini dia jadi termotivasi untuk membuktikan skillnya bahwa sebenarnya dia juga mampu, cuman kepepet aja waktu itu. Dan akhirnya, tim OneCoin memenangkan pertandingan pertamanya pasca hukuman. Malam harinya di penginapan, setelah membahas hasil pertandingan hari ini, Sue diperlihatkan menyusul Anlan yang sedang merenung karena habis dimarahi sama Xiaofeng. Nggak dimarahin sih sebenarnya, cuman disuruh jangan kebanyakan ngitung aja. Tapi Sue memanfaatkan momen ini buat PDKT sama Anlan. Xiaofeng seperti biasa yang kayaknya cemburu, tapi nggak tahu juga, langsung nimbrung dan mengganggu mereka. Namun karena alasan masih sebel sama Xiaofeng, dia lalu memilih untuk pergi. Xiaofeng besoknya berusaha untuk menebus kesalahannya. Xiaofeng mengajak Anlan untuk menonton di dekat sana malam harinya. Namun udah nunggu lama, Anlan malah lupa karena sedang membantu mencarikan keyboard cadangan untuk Sue, karena punya dia tombolnya nggak balik. Begitu melihat Xiaofeng yang baru pulang ke penginapan, dia baru teringat dengan janjinya sama Xiaofeng. Karena merasa itu bukan masalah besar, Xiaofeng lalu hanya berkata kalau dia rugi nggak ikut nonton karena filmnya seru. Di sini Anlan malah jadi ngobrolin film sama Sue, yang kebetulan sama-sama dia suka. Xiaofeng dicuekin. Lanjut lagi di arena kompetisi keesokan harinya, tim OneCoin sedikit demi sedikit naik ke puncak klasemen. Satu tingkat di bawah tim Tiger, tim unggulan di kompetisi itu. Secara tidak sengaja OneCoin juga bertemu dengan mereka yang kebetulan lewat, dan mereka pun saling meledek untuk menjatuhkan mental lawan sebelum bertanding. Ternyata selama ini mereka menginap di penginapan yang sama, dan bertemu secara nggak sengaja waktu lagi mati lampu. Karena tim mereka sama-sama masak di kamar, pakai pemanas yang membuat listriknya jepret. Dan setelah pura-pura mandi untuk menghindari ibu kos, tapi mandinya bareng, mereka memutuskan untuk gabung makan bersama, supaya hubungan mereka menjadi lebih akrab. Singkat cerita, setelah pesta minuman, diperlihatkan polisi tiba-tiba datang ke penginapan mereka untuk mencari buronan. Sue yang kebetulan baru mau pipis langsung melarikan diri. Di sini dia mengira kalau polisi datang untuk mencarinya karena telah melakukan tabrak lari waktu itu, tapi ternyata bukan. Setelah menyelesaikan kejadian yang kurang enak, mereka langsung bergegas ke tempat pertandingan. Dan babak final pun dimulai antara tim OneCoin melawan tim Tiger. Di awal pertandingan, Sue kelihatan agak nggak fokus bermain, hingga menyebabkan tim OneCoin ketinggalan 2 poin. Melihat kondisi itu, Xiaofeng sebagai ketua tim langsung menyuruh temannya yang datang sebagai pemain cadangan untuk menggantikan Sue. Dan ternyata keputusannya tepat. Mereka berhasil membalikan keadaan
Dan akhirnya tim OneCoin keluar sebagai juara dari Liga Neraka